Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan terkait dengan prediksi-prediksi angka yang pernah saya sampaikan, bahwa di dalam perjalanan yang panjang 4.000 tahun itu, orang-orang Hebreu itu, Yahudi itu telah berjuang selama kurang lebih 1.700 tahun lamanya. Sebuah penelitian yang mendalam terkait perihal zaman pagan yang bermula dari sebuah kelompok pada sebuah kelompok nomaden atau pengembara yang dikenal sebagai orang-orang Hebreu atau bangsa orang-orang Ibrani, Yahudi, yang kemudian dengan terpuruk-puruk menyikut ke kanan dan ke kiri mencari jalan masuk ke perut sejarah. Mereka membuat-buat seakan-akan Tuhan yang kemudian mereka monopoli. Mendirikan kerajaan, mereka mengalami kekalahan dalam perjalanan hidup, perjuangan yang berat, tetapi mampu bertahan hidup lebih lama ketimbang para penakluk musuh-musuhnya. Mari kita saksikan jemaah. Di video awal saya katakan bahwa dalam perjalanan 4.000 tahun itu, 1.700 tahun lamanya Bani Israel berjuang dengan segala macam perjuangan dan pergulatan hidup yang sangat berat. Kita tentunya harus memulai dari sejarah pagan. Peradaban Susa dan Kish, periode pradinasti Mesir, dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi. Dalam istilah ilmiah yang dipakai oleh kaum Barat, dipakai oleh Orientalis Barat, mereka menyebut periode sebelum Masehi ini adalah before Christ, dan kemudian periode Masehi itu, sesudah Masehi itu disebut dengan Ante Domini. Nah, kita lebih kental dengan bahasa sebelum Masehi. Kemudian peradaban Sumeria 3600 sebelum Masehi. Dinasti pertama Mesir dimulai 3500 sebelum Masehi. Sargon menggabungkan Sumeria dan Akkadia 2800 sebelum Masehi. Middle Kingdom di Mesir 2400 sebelum Masehi. Hammurabi membangun kekaisaran Babilonia, kekaisaran Mesir bertambah luas. Assyria muncul, Hyksos menyerbu Mesir. Terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Supremasi Mesir mengalami tantangan, terjadi revolusi internal dan perang sipil di Mesir 1200 sebelum Masehi sampai 1100 sebelum Masehi. Tiglat-Pileser, artinya ada tingkatan Tiglat-Pileser I mengembangkan kekaisaran Assyria tahun 1100 sebelum Masehi. Di masa 1100 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, Syria dan Punika menjadi kekuatan yang besar pada masa 1000 sebelum Masehi sampai 900 sebelum Masehi. Kemudian terjadi pergolakan di Mesir, pemerintahan dinasti-dinasti asing dari tahun 900 sebelum Masehi sampai tahun 800 sebelum Masehi. Tiglat-Pileser III menaiki takhta Assyria, merebut Damaskus dan Samaria, ibu kota Israel, pada tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Kekaisaran Assyria mengalami disintegrasi, ditaklukkan oleh Babilonia yang bangkit kembali di tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Dan Nebukadnezar Raja Babilonia menyerbu Judah pada tahun 600 sampai 500 Masehi. Abad 6 sebelum Masehi disebut sebagai akhir kekaisaran dan kebudayaan Semitik. Kini merupakan awal peradaban Indo-Eropa. Nanti akan kita lihat berikutnya. Cyrus Raja Persia menaklukkan Babilonia, menegakkan supremasi 500 sampai 400 sebelum Masehi. Kambises
Kaisar Persia menaklukkan Mesir 400 sampai 334 sebelum Masehi. Kemudian Alexander the Great dari Yunani mengalahkan Persia di Granicus, menjadi pemimpin besar di kawasan Timur Tengah, kemudian mencaplok, merampas Palestina di tahun 334 sampai 322 sebelum Masehi. Itu merupakan sejarah pagan yang perlu kita ketahui, dan sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah Yahudi. Dimulai dari periode pengembaraan 2000 sebelum Masehi hingga 1200 sebelum Masehi. Dimulai dari kisah seorang pengembara, Abraham, atau dalam istilah Yahudi disebut Avraham, dan dalam istilah umat kita, dalam istilah Islam yang kita sering kenal dengan Ibrahim alaihissalam. Mulai dari periode Ibrahim dan Sarah meninggalkan Ur Kasdim di Kaldea, Babilonia. Zaman Patriark, pengembaraan di Kanaan, Yusuf membawa bangsa Yahudi menuju Mesir. Para Firaun memperbudak mereka. Kemudian Moses atau Musa alaihissalam memimpin bangsa Yahudi meninggalkan Mesir. Pengembaraan di padang pasir Sinai. Bangsa Yahudi menaklukkan suku bangsa Kanaan di Palestina. Kemudian periode independen 1200 sebelum Masehi hingga 900 sebelum Masehi. Zaman hakim-hakim. Hakim-hakim itu adalah para pemberi keputusan di dalam persoalan budaya, adat istiadat Yahudi, dan kemudian sampai pada unsur-unsur ibadah dan perkara-perkara teologis yang ada di dalam problematika internal Yahudi, disebut dengan zaman hakim-hakim. Saul menjadi raja pertama kali di tengah-tengah bangsa Yahudi. Pemerintahan kemudian dipimpin oleh Raja Daud. Kemudian pemerintahan Raja Solomon, Saul Sulaiman bin Daud, anaknya Raja Daud, Nabi Daud. Palestina pecah menjadi kerajaan Yehuda dan Israel. Kemudian dominasi Assyria dan Babilonia 800 sampai 500 sebelum Masehi. Israel ditaklukkan Assyria, kemudian bangsa ini ditangkap dan dicerai-beraikan. Akhir kerajaan Israel. Josia, Raja Yehuda, melakukan restorasi terhadap suatu produk undang-undang. Kerajaan Yehuda runtuh, bangsa Yahudi deportasikan ke Babilonia, keruntuhan atau kejatuhan Yerusalem. Dominasi Persia 500 hingga 300 sebelum Masehi. Kepulangan pertama bangsa Yahudi dari Babilonia membangun kembali kuil mereka karena sempat diusir oleh Babilonia. Gelombang kedua, kepulangan Yahudi di bawah pimpinan Raja Ezra. Bangsa Yahudi terjerembab ke dalam pengaruh Yunani. Kontrak pertama dengan Barat, permulaan periode Greco-Roman. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuk dalam sebuah perjalanan kehidupan bangsa Yahudi yang sampai hari ini tetap masih bertahan. Sebelum kita menyusuri sejarah, menyelami lebih dalam sejarah bangsa Yahudi di dalam zaman pagan, masa mereka diperlakukan layaknya kundi-kundi, mulai dari Mesir hingga Assyria, hingga Babilonia, Persia, Yunani, Romawi. Dan sejenak kita akan memandang ulang dengan ringkas apa yang telah terjadi di dalam sejarah sebelum mereka tampil ke dalam sebuah adegan. Tanda-tanda awal suatu peradaban dengan semua gejala klasiknya, kota-kota, agrikultur, penanggalan, kehalusan, persenjataan, angkatan perang, pajak-pajak mulai muncul sekitar 4500 sebelum Masehi. Sejarah melahirkan dua peradaban pada waktu yang bersamaan. Keduanya Semitik timur Laut Palestina, lainnya di barat Palestina. Memakan waktu 2500 tahun sebelum peradaban-peradaban ini, Mesopotamia dan Mesir saling mengintai satu sama lain. Selain itu peperangan terjadi dan Palestina yang harus membayar harga karena menjadi buffer state. Nah, ini adalah
semacam ini jemaah, kita sering melihat bahwa setiap kali konflik antara Yahudi dan Palestina, militer Israel dan warga sipil Palestina, maka persoalannya sudah ada dari dulu terjadi, menjadi sebuah buffer state. Ini tak bisa dipungkiri karena memang dari awal kejadian sudah begitu, dan tidak ada lain. Persoalan ini adalah perampasan, pencaplokan wilayah. Jadi kita akan lanjutkan dan melihat bagaimana perjalanan selanjutnya. Apakah dalam kehidupan yang begitu sukar, bangsa Palestina tetap sabar dan menanti sampai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun atas mereka. Peradaban di Mesopotamia yang sekarang adalah bagian dari Irak modern. Nah itu, sekarang Mesopotamia itu adalah bagian daripada Irak modern, bermula dengan kota-kota negara, city states. Yang tertua dan paling terkemuka adalah Susa, Kish, dan Ur. Kalau orang lebih mengenalnya Ur Kasdim, tempat di mana kampung halaman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sekitar kota-kota inilah kekaisaran pertama ditegakkan. Di manakah letak kota-kota ini? Pasti kita akan bertanya. Ur, Kish, dan Susa. Pasti kita akan bertanya. Kita akan lebih mudah mengetahuinya secara visual bila kita menarik garis dari timur ke barat melintasi tengah-tengah Mesopotamia. Bagian utara menjadi Assyria dan bagian selatan menjadi Babilonia. Sekarang bayangkan Babilonia juga dibagi menjadi dua. Bagian atas dulunya adalah bekas kerajaan Akkad dan bagian bawah adalah kerajaan Sumeria. Dua peradaban kekaisaran yang pertama. Dua peradaban dalam kekaisaran yang pertama. Ini dalam milenium ketiga sebelum Masehi, artinya tahun 3000 sebelum Masehi, itu milenium itu diambil kata mile itu 1000. Milenium ketiga berarti 3000 sebelum Masehi. Di Akkad melejit seorang raja besar Semitik bernama Sargon I. Tadi sudah kita bahas. Tadi sudah kita lihat di dalam peta yang saya sebut angka-angkanya dalam perjalanan Sargon I yang kemudian dimulai dari menggabungkan Sumeria tadi, bahwa Sargon menggabungkan Sumeria dan Akkadia. Itu Sargon I, dan kemudian Tiglath-Pileser, itu sampai kepada nanti yang berakhir pada Greco-Roman. Seni-seni dalam setiap paganisme yang menjadi seni dalam kebudayaan Romawi kuno. Dalam milenium ketiga Akkad melejit Semitik bernama Sargon I yang menaklukkan kerajaan Sumeria dan kemudian menegakkan kerajaan Akkadian Sumeria. Ini dia gabungkan Akkadian Sumeria. Bangsa di dalam kerajaan ini mempunyai standar hidup yang tinggi dan kebudayaan yang sudah berkembang dengan tinggi. Mereka juga memiliki perangkat dikdaya untuk mentransformasikan peradaban Asiatik ini dari perekonomian agrikultur ke perekonomian perniagaan dan industri. Perangkat ini adalah tulisan kuno yang berbentuk baji, istilah ilmiahnya, cuneiform, dari kata Latin cuneus, yang berarti baji, mendeskripsikan bentuk karakter-karakter. Jadi dalam setiap budaya itu dijelaskan secara detail, yang disebut dengan cuneus. Ini boleh disebut sebuah perbaikan besar terhadap hieroglif Mesir. Makanya peninggalan-peninggalan sejarah yang merupakan budaya yang digali oleh para arkeolog sampai hari ini pun masih bertahan, baik dalam bentuk gambar, lukisan. Itu semuanya adalah merupakan sebuah peran penting dalam kita melihat sejarah di masa lalu tentang bagaimana terbentuknya dunia Yahudi, perjalanan mereka, dan kemudian sampai kepada Yunani, Romawi, dan dunia Eropa. Sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, Hammurabi, seorang raja dan seorang pencetus undang-undang, mempersatukan seluruh kota-kota negara, city state di wilayah ini menjadi kekaisaran Babilonia yang maha luas. Hammurabi adalah semacam Nabi Musanya Babilonia. Dia
sederajatkan, dilevelkan sekelas Nabi Musa alaihissalam bagi Bani Israel. Sehingga Hammurabi memberikan mereka kitab undang-undang bagaikan sebuah hadiah dari surga. Betul-betul layaknya sebagaimana Musa alaihissalam yang memberikan kitab The Ten Commandments, 10 perintah kepada Bani Israel di Gunung Sinai 1000 tahun kemudian, 1000 tahun kelak. Itu. Jadi ada gambaran semacam penobatan diri sebagai seorang nabi di dalam kepribadian Hammurabi. Sepanjang 2500 tahun, tatkala bangsa-bangsa di dalam peradaban ini mendirikan kota-kota, memperkaya diri mereka dengan harta-harta rampasan, menikmati gundik-gundik mereka, menulis hukum-hukum, minum bermabuk-mabukan, minuman foya-foya, minuman anggur yang memabukkan, bangsa yang tidak dan bermimpi menjadi penakluk dunia, bangsa Yahudi masihlah belum ada. Artinya belum muncul. Hebreu ya, kemudian menjelma menjadi Yunani. Ini perlu kita sadar. Kemudian ketika satu suku Semitik baru dan selalu resah, yakni bangsa Assyria. Assyria ini sebangsa yang kurus dan lapar, mulai menantang keempukan dan kekayaan hidup bangsa Babilonia. Seorang yang bernama Terah membawa serta anak laki-lakinya, yakni cikal bakal Nabi, namanya Ibrahim alaihissalam. Istri Ibrahim yakni Sarah, dan cucu laki-lakinya yakni Lut, keponakan Ibrahim alaihissalam, bermigrasi dari kota kosmopolitan Ur-Kasdim di Babilonia. Siapakah Terah, Abraham, Sarah, dan Lut? Sejarah tidaklah tahu, dan di Old Testament, perjanjian lama pun, Bible milik Yahudi yang diadopsi oleh orang Kristen hari ini, Bible mengidentifikasi mereka tidak lebih hanya menganut genealogi Terah hingga Sem anak Nabi Nuh alaihissalam. Salah seorang dari ketiga putra Nuh itu Sem. Apakah Terah orang Babilonia? Artinya apakah ayah Ibrahim itu, bapak Ibrahim itu adalah orang Babilonia? Nah, ini pertanyaan. Lalu apa bahasa yang ia pergunakan? Apakah pekerjaannya? Tentunya ia bukan seorang penggembala kambing dan hidup selayak yang ia mampu lakukan di salah satu kota yang tercanggih pada zaman itu. Kota yang paling canggih, Babilonia, di zaman sebelum Masehi, before Christ. Semua ini adalah merupakan sederet pertanyaan yang tak terjawab oleh Bible. Tetapi dengan tindakan menyeberangi sungai Efrat, Terah dan rombongan keluarganya menjadi orang pertama yang diidentifikasikan di dalam Bible sebagai Ephraim. Yang versi bahasa Inggrisnya adalah Hebreu, Ibrani, atau orang-orang yang menyeberang. Ephraim atau Hebreu atau Ibrani artinya orang-orang yang menyeberang, atau orang-orang berasal dari seberang sungai. Nah, itu Ephraim, orang-orang berasal dari seberang sungai. Jadi dari sebelah sungai menyeberang ke sebelah sungai. Itu penggembaran Terah dan rombongan kecil yang membawa mereka 600 mil ke arah barat daya kota Ur, ke tanah Haran, di wilayah selatan, apa yang sekarang disebut Turki. Itu Haran itu dulu disebut Haran, sekarang Turki. Sebelah selatan Haran, ke tanah Haran, di wilayah selatan yang sekarang disebut Turki. Di sini Terah yang telah meninggalkan Ur-Kasdim tanpa ada desakan seorang pun meninggal dunia, wafat. Di sini pula Ibrahim mendapatkan suatu pengalaman aneh. Di sini ia berjumpa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Raja di atas segala raja, King of King, Lord, atau disebut dengan Jehovah di zaman dulu untuk pertama kalinya. Di dalam Old Testament, Tuhan disebut dengan 3 sebutan
sebagai Elohim. Ini perjanjian lama, ini bukan ada hubungan dengan orang Kristen. Ini kitab Bani Israel, Ifrim, orang-orang Ifrim tadi itu, orang-orang yang belum mengenal cikal bakal tentang ketuhanan. Mereka masih percaya kepada berhala-berhala, termasuk orang tua daripada Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti kemudian cikal bakalnya ini menjadi sebuah konsep ketuhanan yang dianut oleh Bani Israel. Muncul keturunan ini. Di dalam Old Testament, Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud Rabbul Alamin disebut dengan 3 sebutan untuk mereka. Ini Islam masih jauh sekali. Ya, Musa pun belum ada, Nabi Isa pun apalagi, sampai ke Rasulullah yang terakhir sebagai penutup risalah kunci para nabi. Elohim yang diterjemahkan menjadi God atau God sebagai Jehovah, yang diterjemahkan menjadi Lord, dan sebagai Jehovah Elohim yang diterjemahkan menjadi Lord God. Lord God. Seorang Yahudi Ortodoks tidak pernah mengucapkan nama. Artinya, seorang Yahudi Ortodoks tidak pernah mengucapkan nama Yehovah, meskipun nama ini disebut hampir 7.000 kali dalam Bible. Hampir 7.000 kali disebutkan dalam Bible Old Testament itu, dalam bahasa Ibrani. Ya, ketika ia sampai pada kata itu, ia mengucapkannya Adonai. Adonai atau Tuhan. Adonai Elohim. Ya, Adonai Jehovah. Yahweh. Kalau di zaman Al-Masih sudah disebut Yahweh. Yod, Het, Waw, Het. Yahweh. 4 kata. Nah, dia tidak menggunakan vowel, tapi dia menggunakan konsonan. Penulisannya pun hampir sama dengan Hijaiyah, dari kanan ke kiri. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofrasi, Shunton. Itu, jamaah. Dalam Bible, ketika ia sampai pada kata itu, ia mengucapkannya atau melafazkannya Adonai. Itu, yang berarti My Lord. Adonai, My Lord. Ya Tuhan. Adonai. Ya Tuhan, My Lord. Dengan demikian terjemah Jehovah adalah Lord. Ini. Tak seorang pun tahu bagaimana asal muasal nama ini diucapkan, karena ucapan itu sudah terlarang sejak abad 2 sesudah Masehi. Dan titik-titik awal vokal Hebrew belumlah tercipta. Itu saya bilang tadi, belum ada, belum dikenal. Termasuk abjad Ibrani itu belum dikenal. Itu belum tercipta hingga beberapa abad kemudian. Puris, orang-orang artinya Puris ini, orang-orang yang mempertahankan kemurnian bahasa, tidaklah membuat upaya rekonstruksi dan mencoba meluluskan dalam satu tulisan atau sebuah makalah atau sebuah manuskrip menuliskan Jehovah atau Yehovah. Baik dia menggunakan huruf J, Jehovah, maupun Y, Yehovah. Karena J dilafazkan seperti Y di dalam bahasa Hebrew. Sama dengan kita huruf B, dia akan ada perubahan dengan V, vokal, bola, vokal, B, vokal, V, itu menggunakan titik, hanya kode titik saja. Kalau di dalam Islam itu disebut dengan kitab gundul sorogan, tidak mempunyai baris. Nah, di sini kita akan melihat sedikit. Dilafalkan seperti Y di dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Ini saya ceritakan bukan zaman sekarang yang saya kerjakan ini. Nanti kemudian muncul. Setelah di zaman beberapa nabi kemudian, Musa sampai ke Isa alaihissalam atau Yesus Hamasiah. Sarjana lain mengubahnya menjadi Yahweh, Yod, Het, Waw, Het, Yod, Het, Waw, Het. Itu abjadnya Yahweh, YHWH, Yahweh. Itu pengakuan di situ bermula dari kitab Keluaran di zaman Musa alaihissalam, barulah muncul. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh,
Yahweh itu Ehad. Itu terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan yang dibawa oleh para nabi dari kalangan Bani Israel. Lanjut jemaah. Tetapi di transliterasi yang paling populer masihlah tetap Jehovah atau Yahweh. Jehovah masih tetap Jehovah. Jadi terkait dengan untuk pertama kalinya berjumpa di sini, mulai kita masuk pada keanehan yang mulai timbul di dalam kehidupan Ibrahim. Artinya pendekatan diri dengan Tuhannya. Pengalaman Ibrahim merupakan isyarat bagi bangsa Yahudi. Pada pertemuan antara Ibrahim dengan Tuhannya, Tuhanlah yang mengajukan suatu perjanjian dengan sang patriark begitu, yang saat itu telah berusia 75 tahun. Bila Ibrahim mau mengikuti perintah-perintah Tuhannya, maka dia sebagai imbalan darinya akan menjadikan keturunan Ibrahim sebagai bangsa pilihannya dan menempatkan mereka di bawah perlindungannya. Kita harus mencatat di sini bahwa Rabbul Alamin atau Tuhan tidak mengatakan bahwa mereka mesti menjadi lebih baik, hanya bahwa mereka akan eksis sebagai suatu kesatuan yang tersendiri dan lain dari yang lain. Itu lain, dia bukan seperti pada umumnya bangsa-bangsa, tapi dia akan muncul di dunia ini, dia akan tampil beda. Dan terbukti kan, dari semua bangsa di dunia itu Yahudi yang paling unik, Yahudi yang paling lain dari yang lain, dan menjadi bangsanya belaka. Itu cikal bakal daripada kehadiran yang saat ini kita sebut Yahudi. Bagaimana hal yang terjadi ini tidaklah diungkapkan Tuhan pada saat itu, hanya menetapkan satu komandemen belaka, hanya menetapkan satu perintah saja, dan hanya membuat satu perjanjian. Perintah ini adalah bahwa semua pria dari bangsa pilihannya harus dikitan, harus disunat pada usia 8 hari. Atau jika berkonversi ke dalam iman, konsekuensi keimanan tauhid ini, maka harus dikitan karena alasan konversi. Sedangkan janji itu adalah negeri Kanaan. Kita sudahkan sampai sini jemaah. Konsep dimulai pada keyakinan, dan keyakinan tentu ada syarat. Syaratnya apa? Dikhitan. Inilah yang menjadi panduan dasar konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku beriman kepada Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub dan semua nabi, maka kita harus disunat. Kita harus dikitan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan itu kepada muslim sedunia. Jadi agama samawi itu yang ada di akhir zaman, yang mengikuti jejak Ibrahim. Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an, ketika Rasulullah ditanya agama apa yang ia bawa, maka Rasul menjawab di hadapan para ahli-ahli kitab, kafir Quraisy, ahli-ahli Taurat, sesungguhnya Tuhanku mengajarkanku kepada agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Tidak bisa dibantah sejarah yang membenarkan bahwa keimanan konsekuensinya adalah perbuatan semua pengikut Nabi pasti dikhitan. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan iman Islam. Mereka disunat. Kita bukan mengikuti ajaran Yahudi, kita mengikuti ajaran Nabi, bahwa mereka semuanya dikhitan sebagai balasan iman, perbuatan yang dibuktikan dalam komitmen, istiqomah, konsekuensi di dalam iman tauhid para nabi, disempurnakan oleh Rasulullah SAW di dalam iman tauhid Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.